Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'atsa nabiyana sallallahu alaihi wasallam bidinil Islam wa khassa maratibal awliya'i wal ulama'i bil ma'rifati tammati ala sairil anam. ورفع أقدارهم بأنس المحبة والمكاشفة والمشاهدة فنلوا أعلى المقام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله إمام كل إمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أولي البهجة والكرم، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورداك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: إش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، وأعمل ما شئت فإنك مجزي به. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Para ikhwan dan akhwat Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya, yang semoga selalu di dalam ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kehadrat Allah atas segala limpahan hidayah serta taufiknya. Allah masih berikan kesehatan dan keafiatan kepada kita, sehingga kita bisa hadir di dalam majelis ini dalam rangka bersama-sama mengambil satu bagian amalia yang telah diajarkan oleh mursyid kita, yaitu Sayyidi Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin, dalam rangka melaksanakan manaqib Sultanul Awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah. Karena sejatinya apapun yang dilakukan oleh seorang murid semata-mata hanya untuk berkhidmat kepada mursyidnya, tentunya limpahan keberkahan dari karomah mursyidnya lah yang kelak akan ia dapatkan. Salawat selalu berlimpah salam tercurah ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, pengikut-pengikut Rasulullah dari dahulu hingga sekarang sampai kelak masa yang akan datang. Mudah-mudahan duduk kita di dalam majelis ini menjadikan sababiyah turunnya ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang dihajatkan baik dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah. Yang sakit di antara kita, orang tua, keluarga, saudara, handai tolan dan famili, semoga disembuhkan oleh Allah dari semua penyakitnya, baik penyakit zahir, penyakit batin. Yang ada hutang piutang dilunaskan oleh Allah dari semua hutang piutangnya, dan diberikan rezeki yang dia tidak pernah menduga-duganya. Amin, Allahumma amin.
yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkali kita mendengar manaqib atau biografi, cerita-cerita orang-orang yang saleh atau cerita para wali-wali Allah, dan tentu ini menjadi sebuah kesunahan bagi kita untuk bisa mengambil suri tauladan, mengambil pelajaran dan pembelajaran yang sangat berharga dari kisah para wali-wali Allah tersebut. Tentunya bukan sesuatu yang instan yang didapat oleh para kekasih-kekasih Allah untuk mencapai sebuah martabat yang tinggi. Ada proses yang panjang, ada kepayahan yang sangat luar biasa yang mereka kerjakan, ada rutinitas amaliyah yang menguras emosi, tenaga, fisik, zahiriyah, bahkan batiniyah. Karenanya apapun yang kita lakukan di dunia ini, Allah sudah pilihkan jalan untuk itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita, kata Nabi, "Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah sesuka engkau, maka sesungguhnya kelak engkau akan diwafatkan Allah. Ada dua jalan yang Allah pilihkan, ada jalan fujur, ada jalan takwa. Ada jalan kejahatan dan ada jalan kebaikan. Ketika kita senang memilih jalan kejahatan, resiko tanggung sendiri. Tapi ketika jalan kebaikan yang kita pilih, jalan ketakwaan yang kita pilih, maka Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan di kemudian hari surga bagi orang-orang yang berjalan di jalan kebaikan. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah tergantung apa yang engkau inginkan, maka sesungguhnya kelak engkau akan diwafatkan Allah. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu. Cintailah apa yang senang engkau cintai, semau dan sesuka engkau, maka sesungguhnya kelak engkau akan berpisah dari apa yang engkau cintai. Cinta kepada anak, cinta kepada harta, cinta kepada istri, cinta kepada pangkat, jabatan, kedudukan, kemewahan. Ketika dasar cinta itu semata-mata karena Allah, maka ketika Allah ambil, kita masih punya Allah. Tidak terlalu berlebihan sakit hati, tidak terlalu berlebihan di dalam meratapi. Tentunya rasa sakit itu akan hilang ketika dasar rasa cinta itu hanya kepada Allah. Wa ahdid ma syi'ta fa innaka mufariqu. Cintai apa yang engkau ingin cintai, maka awas, kata Allah, suatu saat kelak engkau akan berpisah dengan yang engkau cintai. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun. Kerjakanlah apa yang ingin engkau kerjakan, lakukanlah apa yang engkau ingin lakukan. Fa innaka majziyun bih, maka sesungguhnya apa yang engkau lakukan itu akan mendapat ganjaran dari apa yang engkau kerjakan. Lakukan kebaikan, maka dapat ganjaran kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sedikit kita lakukan akan dapat ganjaran. Kejahatan sedikit yang kita lakukan pun akan dapat ganjaran. Maka tiga hal ini yang dipesankan oleh Rasulullah SAW bagi kita selaku umatnya, agar berhati-hati di dalam hidup dan kehidupan. Silakan kita mencintai, tapi dasar cinta itu hanya kepada Allah.
hidup semau kita, bahwa kelak kita akan diwafatkan Allah, dan cintai apa yang perlu kita cintai. Sesungguhnya kelak kita akan berpisah dengan apa yang kita cintai tersebut. Dan surah An-Nahl Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min zakarin aw unsa, barang siapa yang beramal saleh baik dari laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dia dalam keadaan beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kelak kata Allah akan kami berikan kepada mereka kehidupan yang thayyibah, yang sangat baik. Walanujaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kata Allah akan kami balas, akan kami ganjar kepada mereka ganjaran kebaikan mereka dengan sebaik-baik apa yang telah mereka kerjakan. Konklusinya adalah apa yang kita lakukan di dunia ini, kebaikan yang kita lakukan, maka kebaikanlah yang akan kita tuai. Kejahatan yang kita lakukan, maka kejahatanlah nanti yang akan kita dapatkan. Berhati-hati di dalam kehidupan, karena tidak lama lagi Allah Subhanahu wa ta'ala akan hancurkan bumi ini. Kita sudah berada di akhir-akhir dan penghujung zaman. Satu tanda kiamat sudah mulai mendekat, yaitu hancurnya kerajaan Bashar al-Assad, hancurnya Suriah. Itu sudah salah satu tanda kembalinya kerajaan Damaskus. Di sana situs-situs peninggalan sejarah, banyak ulama-ulama bertaburan di sana. Dan di sini hancurnya rejim Damaskus itu berarti tanda-tanda tidak lama lagi, satu tanda kiamat sudah mulai dekat. Jadi berhati-hati, bersiap-siap. Umur kita tidak lawas lagi. Umur kita tidak lawas lagi. Kita sudah berada di penghujung zaman. Tapi jangan karena ini membuat kita malas bekerja, membuat kita malas berusaha. Walaupun besok hari kiamat, kalau masih ada pohon pisang yang harus kita tanam hari ini, supaya ada semangat hidup. Dan ada ini udah mati ini mereka sudah pernah habis. Dan itu jadi yang dapat belum sampaikan. Ada kesalahan kekhilafan, mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bani Hashim. وسلم